Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania lagi. Dan kalian harus lihat garden gue. Udah nonton video sebelumnya kah? Kalau sudah, nih kelanjutannya. Tada! Kayaknya kemarin itu belum ada rumput-rumput liar gak sih guys? Sekarang udah banyak banget. Oh my god. Ini adalah salah satu challenge terbesar saat gardening. Salah. Mau ngezoom saya. Nah, rumputnya banyak banget. Dan rumput-rumput ini nggak boleh dibiarin guys, karena nanti dia kan berbunga nih rumput-rumputnya. Habis berbunga, bakal bijinya itu akan masuk ke dalam ini, tempat yang kita tanam ini, dan jadi makin banyak rumput liarnya. Jadi hari ini gue mau cukur abis ini semua. Yang bagian luar-luar sini nih. Nggak tahu deh hari ini bisa seberapa banyak, karena lumayan luas ya. Pertama-tama harus ganti baju dulu, karena ini baju rumah kan, takut kotor. Dan gue udah punya satu tas gini guys, untuk baju-baju gardening. Tada, ini isinya baju-baju gardening gue dan padok semua. Ada satu tas khusus gitu, ini jaket khusus untuk gardening. Karena kalau dicampur nanti kotor. Jadi ini baju khusus untuk gardening guys. Kalau misalnya kalian lihat di short video gue, di video-video YouTube gue, pas lagi gardening gue pasti selalu pakai baju ini, karena ini memang khusus untuk gardening. Atas bawah ini dari Uniqlo, dan dia bahannya tuh kayak nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, jadi pas banget pokoknya. Memang Uniqlo the best. Kalian pernah dengar nggak sih narasi orang-orang tuh bilang kayak di Indonesia anak mudanya pada nggak ada interest ke pertanian, nggak ada yang mau meneruskan jadi petani, terus Indonesia darurat petani lah, segala macem gitu kan. Kayak banyak banget gitu loh yang bilang orang Indonesia nggak ada interest ke pertanian, dan menurut gue itu salah besar. Karena gue setiap kali ya upload video-video tentang gardening, tentang gue ngapain lah di halaman gitu. Terus kemarin gue upload video short, itu beli-beli bibit, beli-beli benih, dan antusiasnya tinggi banget. Kalian bisa lihat di Instagram gue, video yang paling pertama tentang gardening deh kayaknya. Itu viewsnya sampai kayak 2 atau 3 M gitu. Dan komentar-komentarnya kayak aku juga mau, aku juga pengen gardening, tolong ajarin caranya gardening, dan lain-lain gitu kan. Tapi kenapa narasinya selalu anak muda Indonesia tuh nggak ada interest ke pertanian, ke gardening, apa kayak gitu-gitu, itu gue nggak percaya sih. Narasi yang menurut gue lebih benar adalah, gue yakin kita semua itu kalau punya fasilitas yang memadai, pasti mau deh gardening. Kalian setuju nggak? Kalau misalnya nih, bayangin aja, di Indonesia, terus pekarangan kalian ada gitu ya, terus alat-alat untuk gardening semuanya lengkap, kalian bisa cari di mall manapun gitu. Dan bibit, benih itu selalu unggulan yang dijual, dan kalian bisa dapetin dimanapun di Indonesia, mau di Jakarta, mau di pinggiran, itu semuanya bisa gampang gitu didapetinnya. Dan benih bibitnya juga yang bebas penyakit, yang gak gampang kena penyakit. Jadi kalian nanamnya gampang, terus nanti panennya juga gampang. Pasti semua mau gak sih gardening? Jadi kalau menurut gua, bukannya orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia itu gak ada interest ke gardening atau ke pertanian, bukan. Tapi karena fasilitasnya tuh masih kurang. Jadi kita semua tuh ketika mau gardening atau memulai bisnis pertanian, effortnya jadi besar banget dibandingkan kita ke negara lain gitu. Itu opini gue pribadi ya, kalian boleh nggak setuju, tapi itu yang terlihat di mata gue. Oke, selesai persiapannya, mari kita potong rumput. Berhubung hari ini agak kenceng anginnya, jadi gue akan pakai mikrofon. Guys, kalian ingat gak minggu lalu kita nanam ini kan, dan udah tumbuh. Ini brokoli, marigold. Yang kayak kupu-kupu ini tuh brokoli, dia jatuh ke marigold. Marigold tuh yang kayak gini. Terus brokoli ini juga nyasar. Kemudian edamame belum tumbuh. Entah karena busuk atau karena
belum aja. Soalnya kemarin-kemarin itu sempet hujan dan gue lupa tutup kan. Jadi takutnya busuk, banjir airnya. Ini basil, tapi karena baru ditanam dia juga belum tumbuh. Dan kita lanjut ke halaman. Kayak ini cabai. Hijau banget. Ini juga cabai. Kemarin padahal suhunya sempat drop gitu, tapi aman. Oh, no. Ini udah terlanjur agak besar, nanti kayaknya mau di trimming deh. Parsley, sehat banget parsley. Rosemary juga sehat banget. Mint sehat banget. Siso juga tambah banyak daunnya. Timun. Dan yang paling susah tuh di sini guys. Karena ini sebenarnya gue kan tanam banyak benih nih. Tapi karena tahun lalu di sini tuh nggak ada yang ninggalin. Jadi gulmanya tuh kan banyak banget kan. Jadi meskipun kita udah cabutin tahun ini, tetap nggak bisa gitu loh. Ini dalam hitungan hari tuh langsung banyak lagi. Ini nih yang kita tanam nih. Yang kayak kupu-kupu ini yang kita tanam. Tapi gulmanya tuh banyak banget. Lebih banyak gulmanya daripada yang kita tanam. Ini ubi. Kalau ubi nggak usah dikhawatirin sih. Karena dia tuh tahan banget sama segala macam keadaan. Bener-bener kalau punya garden seluas ini tuh challenge-nya yaitu potong rumputnya, banyak banget. Dua alat yang kita pakai untuk menghancurkan rumput-rumput itu adalah dua ini. Kalau yang ini tuh kayak untuk garuk-garuk rumput yang masih kecil supaya lepas gitu dari tanah. Kalau yang ini yang udah terlanjur besar. Jadi karena nggak bisa sampai akar kan, jadi kita gunting aja bagian atasnya. Sekarang kita mulai dengan yang ini dulu. Sebelum pakai sarung tangan kerja kayak gini, kita pakai sarung tangan dalam dulu supaya tangannya nggak kotor. BTW guys, gue iri banget sama tetangga. Lihat deh. Ini halaman gue, rumput liarnya sebanyak itu dan itu halaman tetangga. Bersih banget. Rasanya pengen tanya gitu, boleh nggak saya tanam di sebelah situ aja? Dan karena kemarin tuh hujan lebat banget, jadi pertumbuhan gulmanya tuh langsung kayak melejit. Terus karena sayur-sayur yang gue tanam ini kan ada bayam, ada sayur-sayur apa lagi ya, gue lupa, lettuce gitu-gitu kan. Karena sayur-sayur yang model kayak gitu tuh enak ya bagi manusia maupun bagi serangga. Jadi kayak ada yang dimakanin serangga gitu. Kelihatan kan sekarang jadi lebih bersih yang bagian sini. Tapi ini tuh bener-bener seminggu kemudian akan muncul lagi. Jadi memang gardening itu agak butuh dedikasi ya guys, kalau seluas ini. Kalau pemula jangan yang terlalu luas, karena nanti akan bete sendiri, terus malah jadi trauma gardening. Cobanya dari yang kecil-kecil dulu aja. Nah, selanjutnya mau pakai alat kedua untuk potong yang bagian sini nih. Itu deh. Istirahat sebentar. Kayaknya Padok pulang. Padok pulang. Okaeri. Pulang. Kochi. Pulang. Halo. Hello. What are you doing? Rumput. 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 Memotong rumput. Memotong rumput. Yes, betul. Aku saja. Aku saja. Ino. Change. Katanya mau bantuin guys, yay. Thank you. Kalau gitu kita move on ke perawatan si tomat tadi ya. Oke, jadi yang kita butuhkan adalah dua ini.
tiang penyangga dan pengikatnya. Jadi ini tumbuhan tomat, dan tomat itu kalau numbuh tuh dia numbuh ke atas, terus di sini ada batangnya satu, terus tumbuh lagi ke atas, ada batangnya di sebelah kiri, terus numbuh lagi, ada batangnya lagi di sebelah kanan. Jadi dia kayak gimana ya, kiri kanan, tapi tengahnya lurus ke atas gitu loh. Nah, tapi dalam masa pertumbuhannya dia juga akan tumbuhin tunas di antara batang yang lurus dan batang yang miring tadi. Jadi ada yang kecil lagi nih di sini. Kalau ini kita biarin, nanti dia tumbuhannya tuh akan kesana kemari, jadi nggak rapih gitu. Sedangkan gue maunya dia rapih, jadi kita trimming dulu. Ini gue pakai kamera HP deh biar lebih jelas. Nah, ini kan batang utamanya nih, ke kiri, ke kanan gitu kan. Nah, di antara yang kiri kanannya itu, dia suka ada batang kayak gini. Ini tuh harus dicabut. Kalau enggak nanti tumbuhannya tuh terlalu riweuh gitu. Susah di maintenance-nya. Yang ini udah telanjur besar banget nih. Harusnya yang kita utamain tuh yang ini, tapi yang ini jadi terlanjur besar. Ini juga mau dipotek. Nah, semakin batangnya besar, terus kalau kita potek gini kan berarti dia lukanya semakin besar juga. Ini tuh kurang bagus buat tumbuhannya sebenarnya, jadi gampang stres. Tapi masih bisa ditoleransi lah, karena masih nggak terlalu besar-besar banget. BTW ini kalau ditanam, ditancap ke tanah lagi, ini numbuh lagi guys. Akan jadi satu tumbuhan tomat lagi. Oke, seperti itu. Dan karena trimmingnya udah beres, jadi kita mau tusuk tiang ini di tengah-tengah untuk support batangnya ini. Karena dia akan semakin tinggi, dan akan susah ya untuk dia bisa berdiri sendiri. Nah, setelah ditusuk tiang penyangganya di tengah-tengah, gue mau pakai pengikatnya. Diambil aja sedikit, kayak gini. Lalu kita bikin kayak angka 8 gini. Jadi yang sebelah sini untuk batang pohonnya, yang sebelah sini untuk batang penyangganya. Kalau dibikin 8 kayak gini tuh jadi lebih kuat. Nah, hasilnya kayak gini. Ini batang penyangganya, ini pohonnya, dan ini pengikatnya. Dan ini agak longgar. Dia kalau terlalu ketat, kan batangnya ini masih bertumbuh ya. Nanti dia akan menggendut gitu. Kalau terlalu ketat, nanti dia jadi susah bertumbuhnya. Makanya agak longgar. Nah, hal yang sama akan gue lakukan untuk tanaman tomat-tomat lainnya, karena gue ada 4 tumbuhan tomat. Jadi ya diulang-ulang aja. Sebenarnya maintenance-nya nggak begitu susah sih. Yang paling ribet itu cuma potong rumput aja. Cuma kalau dilakukan kayak setiap hari 10 menit, 15 menit itu nggak akan terlalu susah kok. Dan terima kasih Pak Dok udah membantu. Ya, jadi mungkin video kali ini sekian dulu kali ya. Nanti kita akan update lagi. Thank you udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.